Ayat berikutnya, fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak beriman? Jadi mengapa mereka tidak beriman? Anjuran bagi kita untuk beriman. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan mereka apabila dibacakan Al-Qur'an mereka tidak bersujud. Nah, di sini anjuran untuk sujud tilawah. Ketika ada ayat-ayat semacam ini dianjurkan bagi kita untuk sujud tilawah. Maka ini termasuk ayat sajdah, ayat yang dianjurkan bagi kita sujud tilawah. Sehingga ketika membaca ayat ini sunnah untuk sujud tilawah, baik dalam ceramah, dalam khutbah, di luar sholat maupun di dalam sholat, itu sunnah untuk sujud. Dulu pernah Khalifah Umar bin Khattab, jadi Khalifah Umar bin Khattab itu sedang berkhutbah. Jadi pada saat itu Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab pada saat itu berkhutbah. Ketika beliau membaca ayat sajdah dalam surah An-Nahl, maka beliau turun dari mimbar lalu kemudian bersujud. Jadi pas khutbah baca ayat sajdah lalu turun dari mimbar bersujud. Maka pada saat itu ketika beliau bersujud di Jumat berikutnya, jadi pada Jumat berikutnya beliau membaca ayat itu tapi beliau tidak bersujud. Jadi khutbah lagi, baca ayat itu lagi, tapi beliau tidak bersujud. Maka apa yang dikerjakan oleh sahabat Umar ini dalil bahwasanya sujud tilawah itu sunnah. Andaikan wajib, pasti Jumat berikutnya Khalifah Umar juga turun dari mimbar sujud. Dan memang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil kepada hukum wajib melakukan sujud tilawah. Karena di dalam ayat ini disebutkan fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Cirinya adalah apabila mereka dibacakan Al-Qur'an mereka tidak bersujud. Sehingga sebagian ulama berpendapat ayat ini menunjukkan wajibnya sujud tilawah. Tetapi insya Allah yang kuat sujud tilawah hukumnya sunnah, melihat kepada fi'liyah apa yang dikerjakan oleh sahabat Umar pada saat sedang khutbah. Maka ketika menghukumi wajib, kalau tidak sujud tilawah berarti berdosa. Tapi yang benar sujud tilawah bukan wajib. Sekalipun yang mengatakan wajib adalah mazhabnya dari Imam Abu Hanifah, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi mazhabnya Imam Abu Hanifah dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Tapi yang kuat bukan ini. Yang kuat adalah bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Sebagaimana tadi ketika Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab beliau sujud tilawah di satu kesempatan dan tidak sujud di kesempatan yang lain. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sujud tilawah yang disunnahkan adalah pada saat Jumat pagi membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, itu di Jumat pagi. Nah, ini bisa diamalkan kalau mau mengamalkan. Jadi di Jumat pagi bisa membaca surat tersebut dan sampai ayat sajdah kemudian sujud. Dan itu sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang kita baca beberapa saat yang lalu di Masjid Al-Fajar. Ada di kitab-kitab para ulama tentang sunnah sujud tilawah pada saat Jumat pagi ketika membaca surah As-Sajdah. Tapi memang surat ini cukup panjang, jadi tidak semua orang bisa mengamalkan membaca surat ini. Tapi ini adalah sunnah pada saat Jumat pagi. Ada di antara masjid Bapak Ibu yang sudah mengamalkan ini kalau Jumat pagi sujud tilawah? Ya? Oh, belum ada. Ya, Bantul yang sudah mengamalkan di mana? Ada enggak? Ya? Oh, iya, kalau pondok iya. Selain pondok. Iya, pondok iya.
Yang masjid umum, yang bukan pondok, ada enggak? Ya. Pondok pun pernah dulu kita di pesantren Asyifa itu ada tragedi. Paham tragedi ya? Ada insiden. Satu saat di hari Kamis itu ada tamu. Saya waktu itu melihat tamu ini nginap dan imamnya tidak tahu kalau ada tamu. Subuhnya ikut sholat berjamaah. Barangkali di tempat tamu ini kalau sholat subuh kan suratnya surat yang pendek-pendek. Nah, tiba-tiba baca surah As-Sajdah. Rakaat kedua baca Al-Insan. Apa yang terjadi? Makrubyuk begitu, ambruk. Baik. Jadi ambruk. Ya, sebagai pelajaran besok lagi ketika mau baca surat itu dilihat ada tamu enggak? Oh, enggak ada, baca. Kalau ada tamu ya tidak baca itu. Baik. Jadi ternyata ya cukup panjang bagi masyarakat umum ketika membaca itu. Entah ngantuk atau terlalu lama saya tidak tahu. Tapi betul-betul jatuh. Kemungkinan ngantuk atau terlalu lama? Ya? Ngantuk. Oh, tidak terbiasa. Baik. Tidak tahu kalau apa terlalu lama, insya Allah enggak. Mungkin ngantuk. Jadi kemungkinan ngantuk. Baik, atau tidak terbiasa tadi. Baik, ini adalah salah satu ayat sajdah yang disunahkan bagi kita untuk bersujud ketika membaca ayat ini. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka kemudian bersujud. Bisa di dalam atau di luar sholat. Maka ini bisa kita lakukan pagi, sore, malam, siang. Dan ini sebelum sujud kita bertakbir. Dan ketika bangkit ini tidak takbir, tidak apa-apa. Tapi pas sujud itu takbir dulu. Allahu Akbar. Tapi kalau pas sholat harus takbir ya. Pas sujud atau pas bangkit. Tapi kalau di luar sholat, pas sujud silahkan takbir Allahu Akbar. Pas bangun tidak usah takbir, tidak apa-apa. Tetapi kalau pas sholat harus takbir, apalagi jadi imam. Nanti bingung jamaahnya, kok tahu-tahu sujud, ngapain ini? Kenapa untuk takbir? Untuk memberi komando kepada makmum, supaya makmum tahu kalau sujud atau makmum tahu kalau bangun. Bayangkan kalau imamnya tahu-tahu sujud, ini ngapain ini? Nah, baik. Jadi dipandu dengan takbir. Baik, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ini tafsir dari surah Al-Insyiqaq sampai di ayat sajdah.